Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ibu Lia Dewinta. Di sini saya Dini Apianti dari kelas akuntansi 401 akan mempresentasikan mengenai isu investasi. Di era modern ini, gaya hidup generasi sekarang cenderung lebih boros dibandingkan generasi sebelumnya. Adanya berbagai media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, dan masih banyak lainnya. Orang-orang yang menggunakan media sosial untuk mendapatkan inspirasi berbelanja, yang berarti pembelian impulsif lebih banyak. Kemudian, selain media sosial, pengaruh generasi sekarang lebih boros. Salah satunya karena adanya marketplace yang mana kemudahan pengiriman barang secara online dan pembelian barang hanya dengan satu kali klik, membuat generasi ini cenderung terburu-buru dalam membeli sesuatu yang seringkali membuat mereka cenderung boros. Mereka kurang mengevaluasi apakah benar-benar membutuhkan produk tersebut atau tidak. Selain itu, penyebab lainnya yaitu pay later, di mana seseorang dapat membeli barang yang diinginkan, namun membayarnya di kemudian hari. Meskipun opsi buy now pay later mungkin tampak menarik saat membayar di kasir, namun menggunakan opsi ini secara rutin dapat menjadi kebiasaan yang berbahaya. Generasi sekarang harus menemukan keseimbangan antara hidup di masa sekarang dan mempersiapkan di masa depan. Bayaran tagihan, lunasi hutang, bangun dana darurat, dan tabungan di masa pensiun. Itulah saran yang baik agar digunakan di masa tua nanti kita memiliki dana pensiun. Pilihan antara prioritas kualitas hidup dibandingkan kesehatan finansial jangka panjang sebenarnya adalah pilihan pribadi dan semua ketergantungan pada bagaimana kita menilai dan keadaan kita sendiri. Menabung untuk masa depan tentunya menjadi pilihan yang terbaik untuk dilakukan dalam berinvestasi. Jika sudah dilakukan berinvestasi, bisa menjadi cara yang bagus untuk menumbuhkan uang kita. Berinvestasi mengandung risiko, tetapi juga dapat membantu mengimbangi inflasi. Hampir semua orang dapat melakukan berbagai jenis investasi tanpa memandang usia dan pendapatan. Namun, faktor ini juga akan mempengaruhi investasi, di mana yang terbaik yang untuk diambil. Beberapa investasi terbaik untuk dipertimbangkan dari yang risiko paling rendah sehingga paling tinggi. Perlu diingat bahwa risiko yang paling rendah biasanya juga berarti pengembalian yang lebih rendah. Beberapa investasi yang dapat dilakukan termasuk saham, obligasi, deposito, dan emas. Penulis mengangkat isu ini karena di satu sisi investasi merupakan tindakan terbaik untuk mempersiapkan tabungan pensiun. Di sisi lain, investasi memiliki risiko yang perlu diwaspadai. Berinvestasi tidak harus menunggu untuk menjadi kaya. Kalau mau kaya, bisa mulai investasi dengan hal kecil, seperti menabung Rp100.000 per bulan. Jika konsisten 20-30 tahun, bukan tidak mungkin kita bisa menjadi kaya. Mungkin selama ini kita berpikir harus menjadi kaya dahulu, biar bisa menjadi investor. Pandangan ini sedikit kurang tepat menurut saya. Yang benar adalah harus punya pekerjaan dahulu, yang mana membuat kita bisa punya penghasilan dulu. Tidak perlu kaya dulu baru bisa menjadi investor. Kalau belum mempunyai pekerjaan, harus punya usaha yang bisa menghasilkan uang. Pola pikir kita perlu dirubah, bahwa kita tidak perlu kaya lalu bisa menjadi investor.
Kita bisa mulai jadi investor dengan modal kecil seperti Rp100.000. Kebiasaan masyarakat kita memang menabung sering ditarik balik. Menabung sekali saja tetapi diambil berkali-kali. Akhirnya saldo jadi sedikit. Atau sebaliknya, menabung berkali-kali padahal tabungan harus diambil sekaligus. Akhirnya saldo tertinggal sedikit. Nah, ini cara menabung yang salah. Dan kita harap uang bisa bertambah. Tentu saja itu tidak mudah. Hal yang sama juga sering terjadi pada kita menabung sebagai bagian dari perencanaan masa depan. Apakah menabung merupakan salah satu cara untuk membangun kekayaan? Ternyata menabung juga merupakan salah satu cara untuk membangun kekayaan asalkan dilakukan dengan baik dan benar. Kegiatan investasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu investasi real dan investasi finansial. Contoh investasi real adalah tanah, rumah, emas, dan properti lainnya. Jadi secara umum, investasi real merupakan aset berwujud. Investasi real menanamkan modalnya untuk menghasilkan suatu produk melalui proses produksi. Kemudian yang kedua adalah investasi finansial. Investasi finansial merupakan kegiatan jual beli aset dengan harapan memperoleh keuntungan dan melakukan investasi tersebut. Investasi finansial melibatkan aset tidak berwujud seperti tabungan, saham, obligasi, reksadana, dan deposito, dan lainnya. Perbandingan keuntungan dari berbagai instrumen investasi mulai dari tabungan di bank memberikan return sebesar 2,53% dan deposito memberikan return per tahunnya adalah 7,36%. Kemudian emas sebesar 7,30%, obligasi sebesar 8,96%, dan terakhir saham memberikan return sebesar 13,13% per tahunnya. Saya mendapatkan data ini dari divisi riset BEI yang mengambil data dari tahun 2006 sehingga 2017. Pengalaman investasi saya dan keluarga berawal ketika saya pertama kali mencoba beberapa saham pada tahun 2020 dari perusahaan multinasional sehingga perusahaan yang kurang dikenal. Dan hasilnya saya mendapatkan kerugian, bukannya untung. Mungkin ini adalah salah satu karena saya tidak membaca laporan keuangan perusahaan terlebih dahulu dan reputasi perusahaan tersebut. Beralih dari saham ke reksadana tanpa untung sama sekali. Akhirnya kami mencairkan semua dana kami. Kemudian kami mencoba investasi kripto dengan hasil yang paling merugi. Ini adalah investasi terburuk yang pernah kami alami. Akhirnya, dan sampai sekarang saya sepakat untuk berinvestasi di emas. Setelah mencari informasi terlebih dahulu, bagi saya investasi emas adalah yang paling aman dan risiko terendah. Kami belajar dari pengalaman sebelumnya yang sudah kami alami. Kesimpulan dari apa yang saya dapatkan mengenai pembahasan risiko investasi adalah bahwa semua investasi baik berupa saham, obligasi, deposito bank, atau surat berharga lainnya termasuk investasi reksadana mengandung risiko. Nilai saham dan surat berharga lainnya dapat naik turun tergantung pada kinerja perusahaan, industri dan kondisi pusat pasar modal uang dan negara.
Sama halnya dengan prinsip dasar investasi. Risiko tetap ada, namun dapat diminimalisir dengan mengelola dana secara proporsional. Jadi menurut saya, jika ingin berinvestasi, Anda perlu memahami terlebih dahulu bagaimana risiko apa saja yang akan Anda dapatkan. Pilihlah investasi yang memberikan return tertinggi, namun juga beresiko tinggi, atau berinvestasi yang memberikan return terendah, namun juga memiliki resiko yang rendah. Semua kembali kepada masing-masing individu yang lebih mana menyukai investasi yang seperti apa. Sekian presentasi mengenai tugas ini. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.